informasi dari bacaan. Sebelum Bunda jelasin, kita baca dulu. Ada satu, membaca cerita dan memahami bacaan. Bunda minta Tegar yang membaca dulu, yang rajin menabung pasti beruntung. Silakan maju ke depan. Rajin menabung pasti beruntung. Hari ini Putina kembali mengingatkan anak-anak agar rajin menabung. Baik di sekolah maupun di rumah, anak-anak bisa menabung di sekolah kepada Putina. Namun uangnya baru bisa diambil ketika pengambilan rapat kenaikan kelas, sehingga sudah terkumpul cukup banyak. Sementara itu di rumah anak bisa menabung di celengan yang bisa dibeli di toko-toko. Lanjut. Untuk dari celengan itu lucu. Ada yang berbentuk kata ayam, kucing, dan masih banyak lagi. Ada yang terbuat dari plastik, kaleng maupun tanah liat. Semua ada dan murah harganya. Reva. Dari bosan mendengar nasib Putina, agar rajin menabung jika uang dagangannya berlaku. Tapi masih tidak bisa maka terkadang disambil. Tembak. Oke, tadi kita sudah dengar dari teman kita tentang membaca cerita teks bacaan. Bunda tanya sekarang, apa judul teks bacaan yang dibaca oleh teman kita tadi? Ada Tegar, Haikal, sama Reva. Apa judulnya? Rajin menabung pasti beruntung. Siapa tokoh yang ada dalam teks tersebut? Putina. Ada siswa namanya Putri sama bapak penjual mainan. Itu tokoh yang ada dalam teks. Sekarang tadi mengapa kita harus rajin menabung? Siapa yang tahu? Apa dari manfaat menabung? Siapa yang tahu? Ya Haikal, apa manfaat dari menabung? Menabung membuat memiliki cadangan uang di plastik. Ada lagi yang tahu mengapa kita harus rajin menabung? Apa? Tegar? Menyenangkan tujuan pembelian barang. Nah, itu manfaat dari menabung. Nah, ya, mengapa kita harus menabung? Satu, membantu kita memiliki cadangan uang. Jadi kalau situasi darurat, kita punya uang. Terus kita juga bisa merencanakan mau beli barang apa. Kita bisa mau beli mainan apa. Bisa dari mana? Menabung. Nah, itu pertama ya, mengangkut informasi dari bacaan ialah membaca teks dulu. Kedua, ada tujuan penulis. Jadi tujuan penulis tadi supaya pembaca tadi apa manfaat dari bacaan. Nomor tiga, mencari informasi
Putar-putar putar bangkai di hutan. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima. Bunyi semua, mari sama-sama duduk rapilah berdoa. Sikap doa, tangan diangkat, kepala didudukkan. Berdoa dimulai. Kita ice breaking dulu ya. Nih, udah sudah tulis di papan tulis untuk ice breakingnya. Kita mulai. 1, 2, 3. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Kita berjumpa lagi. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Kita berjumpa lagi. Berjabat tangan sambil bertatap mata ting-ting. Berjabat tangan sambil tersenyum manis tong-tong. Oke, ada temennya yang nggak masuk? Ada. Siapa? Kemana mereka? Oke, neneknya meninggal. Cita-cita. Kakak kemana? Kakak sakit. Oke, kita doain ya, semoga cepat sembuh. Oke, hari ini kita belajar seni rupa. Kita belajar membuat miniatur bangunan dari botol. Kita mau buat apa? Botol bukan ya. Bunda sudah apa aja alat dan bahan satu gunting, dua botol, tiga lem tembak, empat stick es krim, lima double. Nah, ini alat dan bahannya ya. Oke, dengerin Bunda. Untuk membuatnya, langkah-langkahnya. Pertama, kalian gunting botol aqua terlebih dahulu, dipotong menjadi 2 ya. Sudah kalian potong, kalian tempel menggunakan double tip. Kalian dicari botolnya, dipotong dan dicari double tip. Sudah kalian kasih double tip, nanti kalian gunakan pakai stick. Ya, stick es krimnya kalian langsung tempel ke botol. Ya, kita langsung ditempel ke botol. Kalau sudah tertempel semua, kalian hias menggunakan pita. Bisa? Bisa. Oke. Tiga. Jalan. Sampai
apa? Buat tabel. Di sini buat nama. Di sini buat jumlah buku. Tulis, ada berapa tadi namanya? Ada 3. Buat dulu pertama. Siapa namanya? Pak Sugeng. Berapa jumlah data bukunya? 9. Buat angka 9. Lanjut nomor 2. Pak siapa? Pak Ari. Berapa buku Pak Ari? Nah, lanjut. Pak Joko. Berapa buku Pak Joko? 3. Ini dalam bentuk tabel. Dilanjut diubah menjadi hitogram. Berarti dibuat apa kalau hitogram? Gambar. Ini masih tetap sama. Di sini buat nama. Di sini jumlah buku. Masih namanya tadi Pak Sugeng. Bedanya kalau di sini berupa angka, di hitogram berupa gambar. Kalian buat gambarnya. Nih, ada berapa tadi Pak Sugeng? 9 ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kurang 9. Nih, dilanjut juga Pak. Siapa tadi yang kedua? Pak Ari. Yang ketiga Pak Joko. Berapa buku Pak Ari tadi? 6. Kalian gambar bukunya berapa? Gambar bukunya 6. Nah, yang Pak Joko berapa bukunya? 3. Berarti gambar bukunya 3. Nih. Ini ya, ini yang dimaksud dengan hitogram. Kalian buat dalam bentuk tabel, tabelnya dibuat dulu dengan berupa angka. Dilanjut kalau hitogram dalam bentuk gambar. Jadi bisa paham tentang hitogram? Kalau paham, sekarang Bunda kasih soal. Ya? Ya, nanti yang tahu bareng lagi. Soal. Ini Bunda detik. Nih, Bunda kasih soal. Ada Pak Sugi memiliki 4 kelereng, Pak Ari memiliki 3 kelereng, dan Pak Joko memiliki 1 kelereng. Siapa yang bisa kerjain soal ini?
dipotong atau ditebang. Bisa di sini nah, potong ya. Jadi hutannya tadi semuanya jadi panas. Karena apa? Karena siapa yang potong? Ulah siapa? Ulah manusia. Manusia itu sering potong pohon dengan sembarangan. Jadilah hutan pun. Siapa yang dirugikan oleh perubahan lingkungan? Manusia. Iya, manusia. Manusia yang buat, manusia yang rugi. Bunda tanya, sebutkan 3 aksi menjadi pahlawan di lingkungan kita. Siapa yang tahu? Ega. Mengurangi sampah plastik. Jadi biasain nih kalau jajan atau apapun itu, kurangin yang plastik karena plastik itu ratusan tahun bakalan hancur, baru bisa hancur. Jadi itulah biasain bawa botol minum, kan? Botol minum, botol makanan yang kurangi plastik. Terus apa lagi? Apa lagi aksinya? Tegar? Hemat air dan hemat energi. Ada hemat air dan energi. Nih, jadi maksudnya kalau gunain air secukupnya, kalau sudah matiin. Karena apa? Banyak mengeluarkan karbon, ya, air dan bensin. Terus nomor 3 apa? Nah, jadi pohon tadi bisa kasih kita oksigen. Dia juga menyerap CO2 dan bikin udara menjadi sejuk. Kalau di sekolah biasanya ada masalah apa? Apa? Masalah sampah yang berserakan. Gimana kita menjadi pahlawan? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Biasain buang sampah pada tempatnya. Ada yang mau ditanya? Paham? Jadi kita tadi belajar tentang apa? Menjadi pahlawan lingkungan. Siap menjadi pahlawan? Berarti harus siap kalau ada disuruh ngambil sampah, harus siap mengambil sampah. Kalau mau jadi pahlawan, pahlawan itu bukan hanya berperang. Oke? Dah, selesai berarti mengakhiri pelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita
Ada di buka halaman 51. Mengurangi. Di sana dijelasin ya, karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global. Ya. Nah, terus karbon dioksida dapat menyebabkan perubahan iklim. Merugikan siapa? Kita, seperti perubahan cuaca ekstrim, perubahan musim, dan kerusakan ekosistem. Karbon dioksida dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil seperti apa? Bensin, batu bara, dan sebagainya. Ya, itu yang dari apa? Bahan bakar fosil. Nah, sekarang untuk mengurangi dampak pemanasan global kita mengenal konsep 4M. Mengenal konsep 4M. Apa aja 4M? 1. Menolak. Kedua, mengurangi. Ketiga apa? Menggunakan ulang. Yang keempat, yang terakhir, mendaur ulang. Menolak apa kalau menolak? Nih, misal kita menolak gunain plastik. Tahu kan plastik? Seperti sedotan plastik atau kantong plastik. Ialah kita ganti dengan botol, ya. Itu yang namanya menolak. Berarti kita menolak menggunakan plastik tapi diubah menjadi botol. Ada yang kedua, mengurangi. Ialah kita harus apa? Menghemat listrik dan air ketika di rumah. Misal ada kipas nih, kita udah ngerasa dingin, matiin. Terus kalau kita mau pergi jangan lupa matiin lampu, matiin kipas, listriknya dikurangi. Gunain air secukupnya, jangan gunain air secara berlebihan. Kalau nggak dipakai airnya, kerannya dimatiin. Ada 3, menggunakan ulang. Nih, misal kalian memanfaatkan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan. Ya, misal mainan yang tidak kamu sukai lagi bisa diberikan kepada adik atau teman yang membutuhkan. Yang keempat, mendaur ulang. Jadi apa? Kita kumpulin kertas, plastik, kardus, kemudian kita buat menjadi barang baru. Itu yang namanya mendaur. Sudah paham? Oke, sekarang Bunda kasih kalian proyek. Silakan dikerjain ya. Jadi kalian silakan checklist kotak yang Bunda kasih soal ini ya. Sekarang Bunda kasih kalian proyek. Daftar cek aksi mengatasi pemanasan global. Silakan kalian coret di dalam kotak. Misal di rumah matiin lampu nggak kalian di rumah? Kalau matiin lampu berarti kalian checklist. Ya, terus bawa botol minum sendiri nggak kalau ke sekolah? Iya, berarti di checklist lagi. Ya, terus siram tanaman pakai air bekas wudhu. Pernah nggak? Nggak pernah, berarti kalian silakan. Nah, untuk yang siram tanaman pakai air bekas, berarti kalian mulai main untuk kedepannya, ya. Jadi, oke, sudah selesai. Sudah, kalau sudah selesai, boleh dikumpul sama Bunda.
Ini aksi untuk kalian mengatasi pemanasan global, ya. Oke. Sekian materi hari ini Bunda akhirin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Sudah doa? Sudah, Bunda ulang dulu ya. Isel, Haikal, Raka, Reva, Tegar, Tia. Ada berapa temannya jadi yang nggak masuk? Oke, kita lanjut materi ya. Kita belajar bahasa Indonesia. Kita belajar tentang merangkum informasi dari bacaan. Bunda tanya, pernah nggak kalian cerita film ke teman kalian? Pernah nggak? Pernah. Nah, itu namanya kalian merangkum. Ya, merangkum informasi dari film. Nah, hari ini kita belajar tentang merangkum bacaan biar pintar dalam cerita. Buka halaman 2. Sudah? Sudah. Di sana ada teks tentang apa? Rajin menabung pasti beruntung. Siapa yang mau baca teks ini ke depan? Siapa yang mau baca? Ayo, Tegar. Baca. Rajin menabung pasti beruntung. Percayalah Allah Maha Penyayang. Tidak mungkin melalui kalian. Kan anak-anak agar rajin anak-anak bisa menabung sekolah dan rutinah. Namun buatnya baru saja atau penampilan rapot, tenang dan jelas. Sementara ini di rumah anak-anak ada menabung. Tadi apa judul ceritanya? Rajin menabung pasti beruntung. Rajin menabung pasti beruntung. Ada berapa paragrafnya di sana? Ada 5 paragraf. Terus Bunda tanya, siapa tokoh dalam cerita dibaca tadi? Terus? Siswa. Ada siapa lagi? Bapak penjual mainan. Nah, di
Jadi dia mau beli mainan apa? Mainan robot. Oke, kalau di paragraf ketiga, Mempunyai uang. ya dia mempunyai uang untuk beli mainan. Oke, terima kasih. Apa manfaat dari menabung? Apa manfaat dari menabung? Rajin menabung pasti beruntung. Ya, terus apa aja? Mendidik diri agar hemat. Ada apa? Sebagai dana darurat. Terakhir ialah kita bisa membeli keinginan diri sendiri dari uang yang kita tabung. Sudah ada yang mau ditanya? Ya, sudah paham? Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Tentang menabung. Merangkum informasi dari bacaan. Ialah teks yang kita baca tadi, rajin menabung pasti beruntung. Paham sampai sini? Paham. Oke, sekian materi dari Bunda hari ini. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar? Tepuk semangat. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Ada temennya yang nggak masuk? Siapa? Berapa yang nggak masuk? Oke, sudah siap belajar? Kita lanjut pelajaran bahasa Indonesia. Materi tentang menulis angka dan nilai uang. Kita belajar tentang penulisan angka dan nilai uang. Mata uang Indonesia apa nak? Rupiah atau Rp? Nih ada contoh 9.000 rupiah. Gimana penulisannya? Nah, ini penulisan contoh penulisan 9.000 rupiah. RP tanda angka itu nggak ada tanda spasi ataupun titik, ya. Terus di belakangnya ada tanda koma. Nih, cara penulisan mata uang di depan antara RP sama angka tidak ada spasi. Di belakang 02 di belakang ini namanya apa? Rupiah. Di sebelah rupiah itu ada tanda koma. Oke, sekarang Bunda kasih contoh. Laporan belanja Bunda ke pasar. Bunda beli 3 kg apel. Oke, sekarang Bunda kasih contoh. Bunda beli 3 kg apel Rp 45.000. Beli 12 telur Rp
keluarga. Ya. Bisa ada papan tulis. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Abun artinya ayah, umun artinya ibu, ahun itu saudara, untun itu saudari, amun artinya paman, amatun itu bibi. Hayya, hayya, hayya bina nukalim. Zauzun itu sawami, zauzatun itu istri, ibnun anak lelaki, bintun anak perempuan, jadun artinya kakek, jadatun itu nenek. Hayya, hayya, hayya bina nukalim. Oke, bisa? Bisa? Bisa. Apa? Bahasa Arab ayah, Ayah abun. ibu, Abun. saudara, Abun. akun, saudari, Abun. ukhtun, paman, Abun. bibi, Amatun. kakek, Gadun. nenek. Gadun. Jadi kita belajar tentang apa? Keluarga. Paham? Paham. Kalau paham, PR dari Bunda di rumah buat video bahasa Arab keluarga dalam bentuk nyanyian yang kita nyanyiin hari ini. Oke? Bisa? Bisa. Oke, sekian materi dari hari ini. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut materi pelajaran bahasa Arab tentang posisi dalam bahasa Arab. Udah jelasin dulu. Posisi adalah letak atau kedudukan suatu benda atau orang. Nah, posisi meliputi apa? Ialah di mana, di depan, di belakang, di samping, di atas, di bawah, di sini, sama di sana.
Yang belum hafal, silakan hafalin di rumah. Minggu depan Bunda ganti lagi yang majunya ya. Oke. Paham materi hari ini? Bunda akhiri materi hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siswa kelas 4 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan saksama. Siswa kelas 4 semuanya Hebat. Bunda Nita, bagaimana kabarnya? baik. Siapkah adik kita semua? Siap. Kami siap belajar dengan Bunda Nita. Kami fokus, kami bisa, dan kami Paham. siap belajar. Siap. Bunda absen dulu. Bisa. Hadir. Haikal, Raka, Izin, Bun. Repa, Izin. Tegar. Izin. Main. Oke, kita lanjut materi pelajaran ilmu pengetahuan alam. Buka halaman 16. Buka halaman 16. Kita belajar hari ini tentang peran dan tugasku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Ada pertama, peran dan tugas di lingkungan sekolah. Siapa aja yang berperan di sekolah? Guru, wali kelas, kepala sekolah, petugas tata usaha, Perpustakaan, penjaga UKM, penjaga sekolah, sama murid. Sekarang tugasnya, kalau guru tugasnya apa? mengajar, Ya, mengajar, memberikan ilmu. Kalau murid apa tugasnya? Tugasnya belajar, mendengarkan guru. Kalau kepala sekolah, apa tugas kepala sekolah? Bertanggung jawab atas proses belajar mengajar yang berlangsung di sekolah. Kalau penjaga sekolah, apa tugasnya? menjaga murid, Ya, menjaga keamanan tempat kita belajar. Bunda ada gamenya tentang tebak peran. Kartu siapa aku. Dengerin ciri-cirinya. Saya adalah orang yang menjaga anak agar aman. Siapa aku? menjaga sekolah, Oke. Saya adalah orang yang bertugas memberikan ilmu pengetahuan kepada murid. Guru. Saya memiliki tugas untuk belajar atau menuntut ilmu. Siapa aku? murid, Siapa, Misal? Murid. Jadi itu peran dan tugas di lingkungan sekolah. Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, PR-nya di rumah kalian buat tugas dari petugas tata usaha, pengurus perpustakaan, sama penjaga UKS. Ya, itu PR-nya. Apa tugasnya dari 3 ini? Bisa? Oke, sekian materi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya